Apa yang harus kita lakukan kalau anggur dalam perkawinan kita habis? Langkah-langkah pencegahan atau penyelesaian masalah seperti apa yang harus dilakukan oleh mempelai ketika keharmonisan komunikasi antara suami istri dalam rumah tangga terganggu? Ini pertanyaan yang menjadi topik pembahasan di seri ketiga dari renungan yang bertolak dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita semua tahu bahwa tidak ada sebuah perkawinan dan rumah tangga yang bebas dari kemelut dan masalah. Dalam membangun kehidupan perkawinan, suami istri, kedua mempelai selalu saja berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, masalah-masalah. Dan kalau kesulitan serta masalah-masalah itu dibiarkan, dia akan berpotensi untuk mengganggu keharmonisan dan menghancurkan komunikasi. Tetapi kalau masalah-masalah itu dihadapi dengan bijak dan kedua mempelai berani untuk belajar dari persoalan-persoalan itu supaya rumah tangganya menjadi lestari, maka rumah tangga itu akan selamat dan keluarga justru akan menjadi panutan dan teladan bagi sesama dan orang-orang di sekitarnya. Kita akan masuk dalam pembahasan itu bertolak dari ayat Yohanes pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kekasih Tuhan, mempelai rumah tangga dan perkawinan Kristen yang bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Yohanes pasal 2 ayat 4 sampai 5 memperlihatkan kepada kita solusi atau jalan keluar yang tersedia bagi rumah tangga yang mengalami kemelut dan perkawinan yang ada di dalam masalah. Ibu Yesus datang dekat kepada anaknya dan berkata, "Mereka kehabisan anggur." Inilah kata-kata yang dibisikkan Maria ke telinga Yesus segera setelah Yesus tiba di pesta itu. Maria adalah orang pertama yang melihat tragedi yang akan segera menimpa pengantin yang masih hijau itu. Ia ingin membantu mereka, tetapi ia sama sekali tidak berdaya. Sama seperti mempelai laki-laki, Maria juga seorang miskin. Sejak Yusuf suaminya meninggal, kemiskinannya makin menjadi-jadi. Ia mengasihi mempelai, tetapi ia tidak berdaya menolong mereka. Ini juga sebuah tragedi dalam kehidupan anak-anak manusia. Mengasihi seseorang, tetapi tidak berdaya menyelamatkannya. Saya melihat hal ini dalam air mata banyak ibu yang tak berdaya, menghentikan malapetaka yang menyerang anak-anaknya. Apa yang dapat seorang ibu buat untuk membebaskan anaknya yang makin jauh terjerumus dalam dunia narkotika? Apa yang dapat dilakukan orang tua jika ia melihat buah hati mereka merusak tubuhnya yang indah itu? Mengeluh dan menangis? Betul, setiap malam bantal tidur orang-orang tua, ayah dan ibu basah oleh air mata. Apakah tangisan dapat menyelesaikan dan menyelamatkan anak-anak dari kehancuran? Tentu saja tidak. Kesedihan tidak otomatis menyelesaikan masalah. Inilah tragedi hidup itu. Orang tua mengasihi anak-anak tetapi tidak mampu menyelamatkan mereka. Mereka mengulurkan tangan untuk menolong, tetapi tangan itu tidak cukup panjang. Anak mereka terjerumus makin dalam, hidupnya makin hitam, masa depannya makin gelap.
Meskipun demikian, ada satu hal yang bisa dibuat oleh tangan yang terulur, tetapi tidak terlalu panjang. Tangan itu bisa dilipat. Karena tidak ada gunanya mengulurkan tangan yang pendek itu untuk menolong. Tangan itu sebaiknya dilipat saja. Inilah yang dilakukan oleh Monica untuk menolong anaknya Agustinus yang menempuh jalan yang sesat pada masa mudanya. Dan saya tahu banyak ibu, ayah, dan orang tua yang melakukan hal yang sama bagi anak-anak mereka. Mereka melipat tangan. Ayah dan ibu yang baik melipat tangan untuk berdoa bagi anak-anak mereka. Mereka datang kepada Allah. Maria melakukan hal itu dalam pesta perkawinan di Kana. Maria meniru apa yang Hana, ibu Samuel, pernah buat ketika ia memiliki persoalan yang sangat menekan dan menghancurkan hatinya. Pengantin laki-laki tidak tahu kalau anggur sudah habis. Ia tidak sadar bahwa tragedi besar sedang datang ke atas perkawinannya. Ia tidak menyadari bahwa ada orang tak diundang yang telah menghabiskan anggur dalam perkawinannya. Tetapi Maria melihat hal itu. Ia tidak mampu dan tidak berdaya mengisi kembali tempayan-tempayan yang kosong. Tragedi itu sangat dahsyat. Maria tidak dapat mencegahnya, tetapi ia melihat penolong yang besar ada di antara para tamu. Pokok anggur yang benar masuk ke pesta tepat pada saat si jahat mencoba memporak-porandakan sukacita perkawinan dengan menghabiskan persediaan anggur. Maria hanya bisa melakukan satu hal. Ia melipat tangannya. Ia datang pada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Maria membisikkan kata-kata ini ke telinga Yesus. Dengan kata-kata ini, dia bermaksud, tolonglah mempelai malang itu. Buatlah sesuatu. Cepatlah bertindak. Kau pasti bisa. Jangan tunda-tunda lagi. Tetapi tahukah Anda apa jawaban Yesus kepada ibunya? Dia berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Apa maksud teguran Yesus ini? Bukankah seharusnya Yesus memuji tindakan ibunya? Maria telah melipat tangannya. Ia datang pada Yesus dengan doa. Ia tidak minta untuk dirinya. Maria tidak egois. Ia meminta untuk orang lain. Dan kita berharap Yesus akan menjawab Maria seperti ini. Ibu, kau baik sekali. Terima kasih karena kepedulianmu atas penderitaan orang lain. Terima kasih karena keputusanmu membawa persoalan ini kepada Allah dan mengharapkan pertolongan hanya dari Dia. Tapi jawaban ini tidak keluar dari mulut Yesus. Dia bahkan tidak menyebut Maria ibunya dengan sapaan yang terhormat, yaitu ibu. Sebaliknya dia menyapa Maria dengan ungkapan yang agak tidak santun. Perempuan. Yesus berkata, mau apakah daripadaku perempuan? Dalam arti itu Yesus bisa memberi kesan kepada Maria, minggirlah, saatku belum tiba. Apa arti jawaban itu? Maria adalah perempuan yang dipilih Allah untuk menjadi ibu duniawi Yesus dan untuk membesarkan Dia. Maria yang mengajar Yesus berjalan, berbicara, dan berdoa. Sikap yang wajar dari seorang anak terhadap orang tua adalah tunduk dan mendengar. Tapi itu dulu, waktu Yesus masih di bawah pengawasannya. Tetapi sejak baptisan di Yordan, hubungan ibu dan anak menjadi lain. Maria harus menarik diri dari kehidupan Yesus dan menyerahkan tempat itu bagi Bapa di sorga. Kira-kira itu isi dari jawaban Yesus kepada Maria dan Yusuf ketika mereka cemas karena dia tetap tinggal di bait Allah. Yesus tidak boleh terus didesak untuk bertindak menurut kehendak daging dan darah, tetapi menurut roh dan kebenaran.
Bapa di sorga. Inilah arti jawaban Yesus yang diucapkan kepada Maria dan Yusuf waktu ada di bait Allah. Bukankah aku harus selalu ada dalam rumah Bapakku? Dan ini juga yang ada dalam jawaban Yesus terhadap Maria. Mau apakah engkau daripadaku, perempuan? Maria memahami hal itu. Selesai membisikkan hal itu, ia mundur. Ia hanya bisa menunggu saat juru selamatnya bertindak. Berdoa adalah apa yang bisa ia buat. Tetapi pertolongan adalah apa yang harus dia tunggu dari Allah. Berdoa adalah apa yang kita bisa buat. Semua kita. Tetapi jawaban atas doa datang dari Allah. Mengatakan ini saya teringat pada Ayub. Saudara-saudara tidak kenal siapa Ayub. Tetapi ia itu tidak jadi soal. Ayub adalah Ayub, penduduk kota Kupang. Dia warga gereja dan anggota majelis jemaat. Dari sejumlah pembinaan majelis jemaat, Ayub tahu bahwa antara doa dan jawaban doa terdapat perbedaan. Doa adalah seruan manusia kepada Allah. Jawaban doa adalah tindakan Allah kepada manusia. Dengan bekal pengetahuan ini, Ayub datang ke rumah sakit untuk memeriksa tumor payudara. Setelah menceritakan semuanya pada dokter ahli, Ayub tidak duduk menunggu. Ia menyuruh dokter memberikan dia obat ini dan obat itu. Dokter tidak perlu mendiagnosa penyakitnya lebih lanjut. Ayub sudah tahu tindakan akurat apa yang harus diambil oleh dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan dokter harus mendengarkan dia. Bukan dia yang harus mendengarkan dokter. Lalu apa jadinya? Dokter bingung. Dia tidak tahu bagaimana menolong Ayub. Karena Ayub ternyata lebih tahu dari dia. Satu-satunya tindakan yang dokter bisa buat ialah menyuruh Ayub pulang. Ayub tidak perlu ditolong. Dia dapat menolong dirinya sendiri. Ayub ada di kota Kupang. Mungkin juga ada di antara para pendengar yang ikut menyimak renungan ini. Kita ini sering bertindak seperti Ayub. Kita berdoa pada Tuhan. Tetapi kita tidak duduk menanti jawaban dari Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki setelah berdoa, yaitu menunggu dengan sabar dan mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan sebagai persiapan. Sebaliknya, kita memaksa Tuhan melakukan apa yang kita anggap baik untuk kita. Kita mendikte jawaban yang harus Tuhan berikan. Kita menganggap diri lebih tahu, lebih bisa, lebih berkuasa dari Tuhan. Hasilnya kita pulang dengan tangan kosong. Kita seperti orang Farisi yang pulang dengan kecewa karena doanya tidak didengar. Waktu Tuhan tidak pernah akan tiba jika kita menganggap diri lebih tahu, lebih bisa, dan lebih berkuasa. Tetapi pada waktu kita merasa tidak berdaya, kita tunduk kepada kehendak Allah dan melakukan apa yang Dia katakan. Pada waktu itulah akan tiba waktu Tuhan. Maria hampir-hampir saja bertindak seperti Ayub. Tetapi untunglah dia cepat sadar. Setelah ditegur oleh Yesus, dia mundur. Dia pergi kepada para pelayan. Dia berkata kepada mereka, lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu. Ini bukan suatu tindakan perlawanan terhadap Yesus. Tapi ini sebuah persiapan diri. Penyerahan kehendak, tenaga dan waktu untuk melakukan apa yang nanti akan diperintahkan oleh Yesus. Inilah tindakan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang berdoa. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maka waktu Yesus akan tiba untuk mengubah air menjadi anggur. Pada waktu pelayan-pelayan melakukan apa yang dikatakan, jam Tuhan berdering di hati mereka. Tuhan mengusir si jahat yang menghabiskan anggur perkawinan itu dan mengisi tempayan yang kosong dengan air
sampai penuh. Sekarang saya ingin mengatakan lebih lanjut tentang waktu Tuhan itu. Jam dinding Allah sudah lama berdering. Ia sudah mengubah air menjadi anggur. Bahkan ia sendiri adalah pokok anggur yang benar. Ia sudah meminum anggur asam ketika tergantung di salib. Supaya kita tidak lagi minum anggur asam itu. Tetapi kita mengecap anggur yang baik yang disiapkannya. Tetapi mengapa tempayan-tempayan anggur di rumah tangga kita masih kosong? Mengapa sukacita dan kebahagiaan tidak ditemukan dalam perkawinan kita, dalam kebaktian-kebaktian gereja, dan juga dalam kehidupan politik negara kita? Mengapa? Jawabannya, karena kita bertindak seperti Ayub. Apa yang Yesus katakan kepada kita, tidak kita buat. Kita tidak mau mendengar Dia. Kita hanya ingin mendengar suara kita. Suami istri tidak suka saling mendengar. Di gereja, pendeta dan majelis jemaat sibuk mendiskusikan apa yang dikatakan Yesus. Diskusinya lama dan menguras tenaga. Sehingga waktu tempayan-tempayan yang kosong harus diisi dengan air. Semua sudah kelelahan. Di samping itu, pendeta biasanya senang sekali mendengar suaranya sendiri. Dalam dunia politik juga terjadi hal yang sama. Apa yang dikatakan Allah diperdebatkan dengan sengit, bahkan sampai ada yang walk out. Karena tidak pernah ada titik temu. Tidak ada orang yang mau bertindak mengisi tempayan-tempayan anggur politik bangsa kita yang kosong. Jika ada anggota masyarakat yang berinisiatif, misalnya LSM atau mahasiswa, menawarkan air untuk mengisi tempayan-tempayan yang kosong itu dengan air, agar Allah mengubahnya menjadi anggur. Mereka biasanya dituduh sebagai pengganggu stabilitas politik. Waktu Allah sudah lama tiba. Ia sudah mengubah air menjadi anggur. Tetapi kita tidak mau mencicipinya. Kita menyimpan anggur yang baik itu sampai sekarang. Kita lebih suka minum anggur yang kurang baik. Anggur yang kita buat sendiri. Menarik bahwa Alkitab menyimpan bagi kita sedikit saja perkataan dari Maria. Kata-katanya kepada pelayan-pelayan di pesta kawin di Kana adalah kata-kata terakhir dari Maria. Kata-kata itu singkat saja. Tetapi saya selalu mendengarkannya kembali. Kata-kata itu sering dikatakan oleh ibu dan ayah saya di rumah. Di sekolah minggu, waktu katekesasi, dalam kebaktian, di mana-mana kata itu sering diulang. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saya suka kata-kata itu, tetapi saya tahu sulit untuk melakukannya. Tetapi sebenarnya dalam kata-kata inilah terletak jalan keluar dari semua persoalan yang saya hadapi. Juga persoalan semua orang dimanapun dan kapanpun. Kata-kata Maria yang tersimpan ini menunjukkan jalan keluar kepada setiap perkawinan yang kehabisan anggur. Kepada gereja yang kehilangan sukacita dalam ibadahnya. Dan kepada sistem politik yang melahirkan tragedi. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, pemuda, remaja, anak-anak, dan lansia. Apakah anggur dalam perkawinanmu sudah habis? Apakah ibadahmu dan kehidupan politik di negerimu juga jadi tawar, tanpa rasa, monoton, dan tak dapat mendatangkan sukacita? Apakah Anda tidak menemukan ketenangan, sukacita, dan sabat dalam kehidupan dan dalam masyarakat? Apakah hidupmu tidak lagi merupakan sebuah pesta? Kata-kata Maria kepada para pelayan mungkin baik untuk kau ingat dan taati. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria bukan perantara kita dengan Allah. Maria bukan co-redemptor. Jemaat Protestan tidak memandang Maria sebagai juru selamat. Tetapi Maria adalah pemberita firman. Maria menunjuk kepada Yesus.
Dia bukan pemberi solusi atau perantara untuk memberikan solusi. Tetapi dia menunjuk kepada Yesus yang memberikan solusi untuk hidup dan untuk kebahagiaan. Maria mengarahkan perhatian kita kepada Yesus. Sejak ia ditegur Yesus pada pesta kawin di Kana untuk tidak mempergunakan status keibuannya mendikte pekerjaan Yesus, ia undur. Sampai waktu Yesus naik ke sorga, ia tidak pernah lagi mendesak Yesus untuk melakukan sesuatu bagi dirinya atau bagi kita. Dan itu satu pesan yang serius. Ia mengarahkan perhatian kita pada Yesus dan bukan pada dirinya. Maria mengatakan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Maria sejatinya adalah seorang pemberita firman, bukan perantara atau koredemptor. Dia bukanlah juru selamat kedua. Dua hal yang Maria minta kepada para pelayan di pesta di Kana: percaya pada Yesus dan taat kepadanya. Dua hal yang kita butuhkan untuk memperoleh kembali sukacita yang hilang dari perkawinan, dari ibadah, dan dari kehidupan masyarakat kita. Percaya dan taat. Apa yang dikatakan kepadamu, itulah yang diminta dari orang percaya. Percaya berarti memegang teguh apa yang Yesus katakan. Tidak mengesampingkan firman Allah, tetapi menempatkan firman Allah pada tempat yang pertama. Orang yang menyebut dirinya orang percaya harus suka meneliti dan mempelajari apa yang dikatakan Allah. Menyusul hal itu datang permintaan kedua, buatlah itu. Inilah ketaatan. Mencari tahu kehendak Tuhan, mempelajari firman-Nya, harus ditindaklanjuti dengan melakukan firman Allah. Percaya yang sejati adalah percaya yang ditunjukkan dalam perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 14. Apa yang diyakini dalam hati harus dilaksanakan dengan tangan dan diwujudkan dalam hidup. Tata tertib hidup kerajaan Allah berbunyi, berdoa dan bekerja. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Mujizat yang dibuat Yesus di Kana tidak datang dari langit, di luar jangkauan manusia. Mujizat itu sebenarnya adalah pekerjaan Allah, tetapi Yesus melibatkan manusia dalam mukjizat itu. Dia mengajak manusia ikut bekerja dalam karya penyelamatannya. Dia menyediakan anggur bagi pesta yang kehabisan anggur, tetapi anggur itu dijadikan dari air yang dimiliki oleh para pelayan, juga oleh tuan atau pemilik pesta dan para mempelai. Allah tidak pernah mengabaikan ciptaannya. Dia menghormati apa yang sudah Dia jadikan. Satu karya pembaharuan hidup selalu adalah panggilan bagi manusia untuk terlibat dan berpartisipasi. Inilah arti dari perkataan Maria kepada pelayan-pelayan itu. Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.